Ini penilaian di SKP. Ini SKP. SKP yang kita buat toh. Ini namanya sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai. Iya toh. Yang pertama, sasaran kinerja pegawai itu yang kita buat, itu yang pakai indikator-indikator itu. Nah, di sini ada namanya hasil utama. Iya toh, Tri? Hasil utama ini yang kita punya indikator. Tri punya indikator apa? Misalnya Yang kita tulis begini, misalnya ada satu, terlaksananya administrasi, terlaksananya bisa Om Yani terlaksananya penyusunan, ini Om Yani punya toh, penyusunan LKPJ misalnya. Yang kedua apa lagi hasil utama Om Yani? Penyusunan LKIP. Kemudian tambahan banyak yang tidak isi toh. Tambahan ini A, B, B. Tambahan ini misalnya begini. Om Yani di kepegawaian tetapi menjadi panitia pejabat pengadaan barang. Jadi di sini pejabat pengadaan barang. Misalnya, ini tambahan. Tapi saya lihat di SKP itu yang kita isi aktivitas harian tidak ada tambahan. Iya, toh termasuk saya itu tidak ada tambahan. Karena saya tidak menjadi penjabat pengadaan barang dan sebagainya. Jadi ini hasil utama ini SKP. Penilaian kinerja terdiri dari sasaran kinerja pegawai, yang kedua perilaku kerja. Perilaku kerja. Jadi dia ada dua. Penilaian kinerja terdiri dari SKP dan perilaku kerja. Nah dulu kan perilaku kerja, dulu itu kan kerjasama, apalagi kesetiaan, kepemimpinan. Sekarang itu perilaku kerja itu dia namanya berakhlak. Ini nanti baru Tri hari ini selesai di banner. Berakhlak itu singkatan dari ini. Kita catat saja di sini supaya kita bisa sampaikan. Nah, ini penilaian perilaku kerja itu berdasarkan berakhlak. Berakhlak itu yang pertama itu berorientasi pelayanan. Nah, nomor satu itu berorientasi pelayanan. Nah, nomor dua itu A itu akuntabel. Yang ketiga itu kompeten. Yang keempat itu harmonis. Yang kelima itu loyal. Yang keenam itu adaptif. Yang ketujuh itu kolaboratif. Nah, jadi untuk perilaku kerja itu berdasarkan berakhlak, orientasi pelayanan. Jadi yang kalau pemalas, ini yang menilai ini adalah atasan langsung. Jadi saya yang menilai. Jadi kalau ada tamu dia malas melayani, saya akan tulis ini tidak ada nilai, hanya saya tulis kurang respect terhadap tamu. Jadi berorientasi pelayanan ini. Berorientasi pelayanan itu poinnya itu memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, melakukan perbaikan tidak henti. Jadi kalau mati tamu datang baru lagi infrared dulu. Itu berarti nilai saya tulis cuek terhadap tamu. Nah, jadi tidak berorientasi pelayanan. Yang kedua itu saya yang tulis hasilnya. Kalau yang kabar akuntabel ini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, menggunakan kekayaan barang milik negara. Tidak hanya beta dengan Pak B ini saya yang menggunakan laptop negara. Tidak menyalahgunakan. Kemudian kompeten, meningkatkan kompetensi diri. Jadi kalau saya tunjuk ikut bintang, ikut. Kalau tidak ikut berarti tidak kompeten. Ikut rapat, ikut Omesa. Jangan lari. Nanti saya taruh di sini, saya lari dari rapat.
Yang dari kampung nanti tetap hargai. Tidak boleh bagi dua ini dari kampung mana nih, tunggu dulu, itu tidak ada. Suka menolong orang, membangun lingkungan kerja yang kondusif, loyal, memegang teguh ideologi Pancasila yang semua kita adaptif, cepat mengevaluasi diri menghadapi perubahan. Jadi kalau ada yang suruh ganti pegang laptop baru mulai menolak, nah ini tidak adaptif. Nanti saya akan tulis di sini. Tidak adaptif karena disuruh menggunakan komputer tidak mau. Itu penilaian. Kemudian kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbaik-baik untuk berkontribusi, terbuka, bekerja sama. Jadi kalau sendiri mau kerja sendiri, ya tidak bisa, tidak kolaboratif. Jadi kita harus bekerja sama. Misalnya Ibu Eti, ada ibu mau rapat, harus telepon persidangan. Ya bagaimana jadi mau rapat? Berarti kita berkolaborasi. Kalau tidak mau main jalan sendiri, berarti kolaboratifnya saya tulis. Tidak mau kerja sama. Jadi yang menilai atasan langsung. Ini perilaku kerja ini. Nah sekarang yang jadi masalah yang Tri bilang itu yang ini nih. Hasil utama. Kita kan buat semua toh indikator. Terlaksana penyusunan LKPJ. Nanti di sini harus upload kita punya hasil kerja. Ingat-ingat apa yang kita tulis. Makanya dulu itu saya kasih duduk masing-masing orang karena inilah yang saya pikirkan ini. Supaya apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu yang dia bertanggungjawabkan. Yang menjadi masalah ini, terus terang saya teman-teman, ada yang sopir pengadministrasi umum karena dituntut ijazah. Kalau dia ijazah SMA, dia tidak boleh jadi sopir. Dia harus ijazah SMP, sedangkan teman-teman kita sopir ijazah SMA. Ini jadi persoalan karena waktu des mereka membawa oto, bersihkan mobil. Tapi kalau dituntut ini bagaimana? Di sini nanti bukti. Upload bukti. Nanti kita buat ini. Drive apa namanya? Google Drive. Nanti belajar di Tri. Ini jadi persoalan di sini yang Tri bilang ini. Jadi teman-teman siap. Buku tamu toh? Ada toh? Batinkan. Kan makanya waktu ya kan saya bilang outputnya apa Batin? Buku tamu. Agenda surat. Itu yang tata usaha. Itu jelas. Jadi itu dibuat laporan. Nah, inilah ternyata terbukti SKP dulu dia minta data dukung ini bukti. Kalau Tri hanya 6 bulan, nah kita 1 tahun, apalagi dia tak anak indikator katanya. Tahun depan kasih 2 sih. Tapi kalau tidak bikin nama indikator, nanti sopir yang kita mau nilai tidak bisa, otomatis harus buat. Itu happy waktu itu. Saya kira ini penjelasan supaya dipaham. Ini berarti kita sekarang tugas ini kumpulkan bukti yang kita tulis satu laporan, bikin laporan. Enak Pak Ici, kalau dia tiap bulan bisa. Karena mindset output adalah daftar hadir, ada daftar hadir. Om Sede naik pangkat, ada SK naik pangkat. Yang tidak nih, yang pikir-pikir sudah Om Paul, apa Om Paul punya indikator, apa outputnya, itu siap sudah. Oman, outputnya agenda surat masuk. Om Yani LKPJ, Om Beni DUK, daftar nominatif, anjak ABK. Om Domi PAW, laporan magang, nah, bikin laporan magang, laporan PAW ada. Om Besa, teguran pegawai, itu tidak buat. Sekarang bikin apa? Laporan tidak ada. Makanya kalau saya mau